Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2162 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 28 ayat 25 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini ada 3 pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Apa pesan firman Tuhan kepada kita? Yang pertama, perhatikan ayat 25. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama, hidup itu jangan serakah, jangan loba. Saudara yang dikasihi Tuhan, loba ini artinya serakah atau tamak. Saya kasih contoh. Misalnya saudara sudah mendapatkan hak saudara dari orang tua, tetapi saudara merasa kurang sehingga saudara dengan kemampuan, kekuatan saudara mau merampas, merebut hak dari saudara Anda, baik itu kakak maupun adik saudara, sehingga saudara mau mengambil, mau menguasai semua. Itu loba, itu serakah. Dan karena saudara serakah itu mau mengambil hak dari saudara Anda tadi, akhirnya apa saudara? Terjadilah pertengkaran di dalam keluarga saudara. Keluarga besar saudara berkelahi satu dengan yang lain, memusuhi saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Perbuatan orang seperti itu yang serakah itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan firman Tuhan ini berkata, orang yang loba menimbulkan pertengkaran. Nah, kalau saudara mendapatkan sesuatu hasil dari pertengkaran, karena saudara merebut, akhirnya kakak adik saudara berantem, berkelahi, memusuhi saudara. Saya mau bilang, seberapa hebat pun saudara, walaupun mungkin saudara menang dalam masalah saudara, tapi saudara tidak akan hidup dalam damai sejahtera. Saudara tidak akan bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Berkat itu datang dari Tuhan. Dan tandanya, orang yang mendapatkan berkat Tuhan, mereka hidup rukun dan damai. Sehingga berkat Tuhan mengalir, memenuhi mereka. Amin. Kalau saudara mendapatkan sesuatu dari hasil kejahatan saudara, dari keserakahan saudara, saya mau pastikan itu bukan berkat Tuhan. Dan sampai kapanpun saudara tidak akan tenang hidup saudara, tidak akan damai sejahtera. Karena saudara mendapatkan
baik itu tanah atau mungkin rumah, hasil dari keserakahan, sampai kapanpun saudara akan terus dikejar-kejar oleh dosa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang saudara dapatkan dari hasil kejahatan, itu akan menghasilkan buah-buah kejahatan. Saudara, lebih baik saudara mungkin hidup pas-pasan tapi bahagia, hidup damai sejahtera, itu lebih baik daripada saudara mendapatkan harta dari keserakahan saudara, dari kejahatan saudara, merampas, merebut hak orang lain. Saudara tidak akan tenang. Kalau saudara mau hidup tenang, perhatikan ayat 25b. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, percayalah kepada Tuhan, maka saudara akan diberkati Tuhan, bukan cukup tapi berkelimpahan. Kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan, saudara nggak akan takut walaupun mungkin hak saudara direbut, dirampas oleh saudara Anda sendiri, saudara tidak akan takut. Sebab apa? Sebab saudara percaya Tuhan, saudara meyakini Tuhan adil, Tuhan tidak tutup mata dengan kejadian saudara. Maka saudara akan melihat Tuhan berperang ganti saudara. Saudara hanya berdiam diri, Tuhan yang bela saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, asal kita percaya kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Makanya selalu saya bilang saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, tandanya dia tidak khawatir. Kalau saudara masih khawatir, itu menandakan saudara nggak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena saudara masih hidup dalam kekhawatiran. Saudara sudah seringkali saya bersaksi saudara, bagaimana kami melayani Tuhan. Ya, terkadang saudara untuk membuat acara-acara besar itu, dananya memang gak ada, hanya dengan iman. Tetapi di pertengahan jalan saudara, Tuhan menyediakan. Amin. Tuhan sediakan semuanya. Oh haleluya. Saudara, beberapa kali kami mission trip keluar daerah saudara, kami melihat penyertaan Tuhan sungguh nyata. Tuhan tidak akan mempermalukan hamba-hambanya yang percaya kepadanya. Dulu saudara, kami mission trip, dananya yang kita harapkan sekian, tapi ternyata hanya 1/4 saja yang ada saudara. Hanya tiket pergi, pulangnya saudara nggak punya saudara. Tapi sungguh Tuhan kita ajaib. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami mujizat. Dan betul saudara, setelah kita selesai pelayanan di luar kota saudara, Tuhan menyediakan. Bukan pas, bukan cukup, tetapi berkelimpahan. Amin. Asal kita melangkah saja. Di saat kita melangkah, maka kita akan melihat mujizat Tuhan nyatakan dalam pelayanan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, asal kita percaya saja. Kalau kita percaya saudara, mungkin yang kita dapatkan hanya sedikit saudara, tapi Tuhan akan lipat kali gandakan. Amin. Daripada kita mau merebut hak orang, dengan serakah kita mau menguasai semua, akhirnya apa saudara? Hidup kita tidak akan tenang. Saudara mau menang, saudara mau hidup senang, percayalah kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan sendiri yang akan memimpin, menuntun, memelihara, menjaga, melindungi, dan memberkati kita orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Tadi saya bilang, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, tidak ada lagi rasa khawatir dalam hidup kita. Kita betul-betul bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tidak pernah kita rasa takut, kita rasa kurang. Sebab Tuhan kita yang akan menyediakan segalanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang serakah masuk neraka. Orang yang
percaya kepada Tuhan, mereka akan melihat mujizat pemeliharaan dari Tuhan. Dan tempat mereka, orang-orang percaya, ada di rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Yang kedua saudara, pesan firman Tuhan kepada kita, ayat 26, perhatikan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Haleluya. Saudara perhatikan, yang kedua pesan firman Tuhan ini, hidup itu jangan keras kepala. Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau saudara percaya kepada hati saudara, saudara mengeraskan hati ketika ditegur, saudara menolak, mengeraskan hati saudara untuk mendengarkan teguran dan nasihat itu. Saya mau katakan firman Tuhan ini berkata, orang yang percaya kepada hatinya sendiri, orang bebal. Dan orang bebal itu saudara adalah kekejian bagi Tuhan. Kemarin saya sempat singgung tentang Nabal. Nabal itu kan bebal saudara. Sesuai dengan namanya, dia keras hati, keras kepala. Tidak mau menerima teguran, nasihat, masukan. Karena dia merasa dia punya segalanya. Dan apa yang terjadi? Tuhan menghantam Nabal. Sehingga Nabal selama 10 hari membatu. Bagi orang seharusnya dia sudah mati. Tapi Tuhan siksa dia. Karena apa? Bebal. Sudah dikasih tahu, sudah dinasihati, tapi tidak sadar-sadar. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Orang-orang yang kepala batu. Saudara, orang yang kepala batu itu ada dua. Orang yang sudah ditegur, dinasihati, tapi tidak mau mendengarkan. Dan yang kedua yang mendengar audio ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya saudara sudah hidup dalam kebenaran. Sehingga di saat saudara ditegur, saudara menerima kebenaran itu. Dan kebenaran itu yang memerdekakan saudara. Akhirnya saudara yang tadinya keras kepala, sekarang mau dengar-dengaran firman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini berkata, siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, orang yang bijak di sini adalah orang yang menerima teguran firman. Amin. Jadi di saat dia ditegur, dia mendengarkan dan dia bertobat, dia mengubah hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini berkata kepada kita, kalau kita percaya pada hati kita sendiri. Betul saudara, punya prinsip itu baik. Tapi kalau prinsip kita itu bertentangan dengan firman kebenaran Tuhan, itu orang bebal. Itu orang keras kepala. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang kepala batu, yang bebal itu, mereka itu akan menderita hidupnya sama seperti Nabal. Makanya saudara jangan keraskan hatimu. Biarlah kita mau dibentuk. Biarlah ketika kita dinasihati oleh firman Tuhan atau khotbah dari hamba Tuhan, saudara, ketika saudara ditegur, bertobatlah. Jangan menganggap dirimu paling pintar dan tidak boleh ada orang yang menasihati kita. Jangan. Kita harus buka hati kita. Terima masukan, terima nasihat. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan keras kepala. Itu firman Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yang kedua. Yang ketiga saudara, ayat 27, perhatikan. Siapa memberi kepada orang miskin, tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan. Pesan yang ketiga dari firman Tuhan ini, hidup itu jangan masa bodoh. Amin. Jangan masa bodoh saudara, melihat orang-orang di sekitar kita sedang ada dalam kesusahan, membutuhkan pertolongan saudara. Saudara jangan tutup mata dengan mereka.
bantu mereka. Jadilah berkat, jadilah jawaban buat mereka. Firman Tuhan ini jelas berkata, ketika saudara memberi kepada orang miskin, saudara tak akan berkekurangan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita membantu orang yang lemah, kita memiutangi Tuhan. Tuhan berhutang kepada kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang kesusahan, miskin, mereka yang tidak punya apa-apa, lalu kita memberi kepada mereka. Tuhan berhutang kepada kita. Ketika kita ada dalam kesusahan, Tuhan membalas kebaikan kita. Mungkin orang yang menolong kita waktu kita susah bukan tadinya orang yang kita bantu. Tapi Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong kita. Kenapa? Karena kita sudah menabur. Waktu kita menolong, membantu orang yang susah, orang yang menderita, orang yang miskin, orang yang kelaparan, saudara. Di saat saudara mengalami kesusahan, Tuhan akan tolong saudara. Kebaikan saudara yang akan menolong saudara ketika saudara susah. Amin. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berbuatlah baik. Bukan berarti dengan perbuatan baik kita untuk kita masuk surga. Bukan, perbuatan baik itu sebagai ungkapan syukur kita. Sebab Tuhan sangat-sangat baik dalam hidup kita. Dan kita jadi berkat, kita jadi jawaban bagi mereka yang hidup dalam persoalan, pergumulan, dalam kesusahan, penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan masa bodoh. Ketika saudara, Tuhan gerakan hati saudara untuk membantu, untuk menolong seseorang yang sedang dalam susah, jangan keraskan hati kita. Bantu mereka. Saudara, firman Tuhan ini saudara pegang. Di saat saudara memberikan bantuan, saudara gak akan kesusahan. Saudara tidak akan kekurangan. Justru saudara semakin diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Jangan acuh tak acuh. Jangan masa bodoh. Saudara, mari jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar begini. Ketika kita membantu seseorang yang sedang dalam kesusahan, kita bantu mereka di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi kalau mereka sudah sering-sering meminta terus, ini sudah jadi modus. Kita juga tidak mengasihi mereka. Saudara, makanya ketika kita membantu mereka, berikan mereka kail. Jangan memberikan mereka ikan, karena mereka akan terus meminta. Tapi berikan mereka kail. Supaya apa? Mereka bisa mandiri, bisa mancing sendiri, saudara. Kalau mereka terus meminta, kita berarti tidak mendidik mereka dengan kasih. Kalau kita mengasihi mereka, kita yang harusnya memberikan mereka teladan supaya mereka bisa mandiri. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau jadi jawaban buat mereka. Saya percaya kalau semua orang Kristen di Indonesia ini jadi berkat, ya, jadi orang yang menolong, membantu orang yang menderita, orang yang miskin, saya percaya Indonesia ini akan sangat mudah dimenangkan bagi Kristus. Amin. Saudara, kalau kita masih pelit, kalau kita tidak jadi berkat, susah kita mau menangkan bangsa kita Indonesia ini. Susah. Saudara, harga parkir saja naik, saudara, kita masih tawar-menawar dengan tukang parkir. Bagaimana kita mau jadi berkat? Saya mengajarkan pada istri, kepada anak-anak saya, kalau parkir kasih lebih lah. Di saat kita kasih lebih, saudara, mereka akan apa? Mereka akan senang. Apa yang kita ngomong, saudara, pasti mereka akan dengar. Amin. Saudara mau ngomong tentang Tuhan Yesus, mereka akan dengar. Bahkan mereka menerima, mereka didoakan. Karena kita jadi berkat buat mereka. Tapi kalau kita pelit, saudara, kita nggak kasih parkir,
Saudara mau ngomong sebijak apapun, saudara, mereka nggak akan dengar. Mari kita mau jadi berkat. Amin. Jangan masa bodoh. Bantulah orang-orang yang ada di sekitar kita yang susah, yang menderita, yang sakit. Bantulah mereka. Maka saudara akan melihat akan ada tuaian besar di negeri kita Indonesia. Amin. Jadilah berkat. Saudara dimanapun saudara berada, saudara bukan kebetulan ada di sana. Tuhan mau saudara dan saya jadi berkat. Jadi jawaban bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jangan lagi hidup masa bodoh. Saudara jadi orang Kristen, kita diajarkan tentang kasih. Apa itu kasih? Memberi. Saudara, kita harus jadi berkat. Memberi dari kelebihan kita, memberi kepada orang-orang yang sedang ada dalam kesusahan. Jadilah jawaban buat mereka. Haleluya, jangan masa bodoh. Hari ini kita sudah belajar, saudara. Ada 3 pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, hidup itu jangan serakah. Syukuri saja apa yang sudah miliki, dapatkan. Jangan lagi mau merebut, merampas, apalagi menguasai dengan cara-cara yang jahat, saudara. Jangan. Karena saudara akan dikejar-kejar dengan dosa saudara. Saudara hiduplah percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sediakan saudara berkat-berkat dengan kelimpahan. Yang kedua, hidup itu jangan keras kepala, saudara. Mari kita mau menerima semua teguran nasihat itu dengan kerendahan hati kita. Karena orang yang bijak mendengarkan teguran nasihat, mereka akan selamat. Amin. Dan yang ketiga, saudara, hidup itu jangan masa bodoh. Mari kita mau peduli. Mari kita mau menunjukkan kasih Kristus bagi orang-orang yang sedang ada dalam kesusahan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua, menegur menasihati kami. Supaya hidup itu tidak boleh serakah, tidak boleh keras kepala, dan tidak boleh masa bodoh. Ajar kami untuk hidup dalam kasih Tuhan, jadi berkat, jadi jawaban bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa di surga berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Dalam rumah tangga mereka, Tuhan memberkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan buat mereka beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit dilawat kuasa firman, mereka dipulihkan, disembuhkan oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa, biarlah kuasa Tuhan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus semua pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga mereka diberkati Tuhan hari ini sampai selamanya. Haleluya. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.